Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pemirsa setia Siraman Kolbu dimanapun berada, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan selalu mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Saya Bobi Maulana bersama Pak Ustadz Danu senang sekali bisa menemani pemirsa semua di program kesayangan kita. Di mana kalau bukan di Siraman Kolbu, sejukan hati. Alhamdulillah. Pak Ustadz gimana, sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Yeah. Masya Allah, pagi-pagi begini kita sudah bisa ada di hadapan pemirsa seperti ini. Mudah-mudahan banyak ilmu yang bisa diambil Pak Ustadz ya. Insyaallah, Menjadikan kita pribadi yang lebih baik lagi di hadapan Allah khususnya, di hadapan manusia yang lain pada umumnya. Tema kita pagi hari ini adalah pasanganku lebih dominan. Nah ini seru pembahasan ini Pak Ustadz. Pasanganku lebih dominan itu, jadi nggak kelihatan mana imam, mana makmum, maksudnya seperti itu kali Pak Ustadz ya. Iya. Silakan tausiahnya Pak Ustadz Danu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan hari ini kita diberi kesehatan oleh Allah Ta'ala, senantiasa dilindungi oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tema kita pasanganku lebih dominan. Ya, ini maksudnya apa ini? Pasangan yang mana? Ya, Kalau memang, ya kalau ini istri kali ya? iya, lebih ke suami istri, istrinya mungkin gitu maksudnya lebih dominan ya. Ya kali ya, nggak tahu juga. Kalau ini nggak ngerti, tapi saya mencoba menerangkan aja. Maksudnya biasanya yang dominan itu kan suami, tapi kebanyakan banyak sekali sebenarnya istri yang dominan. Ya. Itu karena apa? Ya banyak hal yang menjadikan istri dominan ya. Kecantikannya bisa menjadi istri dominan. Kecerewetannya, susah diaturnya kan gitu ya, banyak sekali. Lebih ke situ. Kemudian dia yang punya rezeki lebih dari keluarga yang lebih kaya, umpamanya dia bisa aja lebih dominan. Lebih dominan. Nah, sebenarnya dalam Islam itu diceritakan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama Islam. Ya. Jadi kita punya aturan main yang sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala dalam Quran dan dijelaskan dalam sunnah dan kita harus melakukan, mengerjakannya. Nah, kalau memang dalam Islam tidak ada paksaan berarti apa saja, umpamanya kalau kita sebagai seorang imam ya kita harus tahu arijalu qawwamuna 'alan nisa. Itu fahami bahwa laki-laki pemimpin, laki-laki itu pelindung wanita. Jadi jangan wanitanya yang mendominasi. Itu harus diketahui. Jangan terus umpamanya mendominasi, kasih loh kok kamu kok sama suamimu. Habis suamiku begini-begini. Nah, itu sudah itu kelihatan sekali. Dia mendominasi. Nah, yang jelas juga harus diketahui bahwa tugas sebagai seorang kepala keluarga, ku anfusakum wa alaikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini dua ayat ini walaupun ini kelihatannya simple, tapi ini tanggung jawab seorang laki-laki khususnya di dalam keluarga. Jadi kalau istrinya itu, nah ini kelihatan kalau istrinya itu mendominasi, kemudian akhirnya si imamnya itu kalah, padahal mendominasinya itu si istri itu salah. Nah ini ya, saya ulangi lagi. Pada waktu si istri itu mendominasi keluarga, kemudian apa yang dilakukan istri itu akhirnya salah. Karena pasti lebih emosional, lebih kaku, lebih keras, lebih ya begitu. Si suami akhirnya diam karena tidak ingin berantem. Ya. Ini suami istri dua-duanya insya Allah masuk neraka ini dua-duanya ini. Kenapa? Karena suaminya ngasih tahu langsung diteladung, bahasa Jawanya itu diteladung. Dihantam sama istrinya. Akhirnya kan beberapa kali takut, ya kan? Beberapa kali takut. Sehingga dalam kondisi yang takut seperti itulah sebenarnya akhirnya suami tidak bisa menjaga istrinya khususnya ada di jalan Allah. Nah ini biasanya nanti masuk neraka. Padahal hidup rumah tangga itu tidak 2 hari seminggu, enggak. Puluhan tahun. Nah kalau sudah puluhan tahun, si suami itu kelerek itu enggak berdaya dengan istrinya gimana? Insya Allah suami kalau tidak bisa mengatur istrinya arogan, istrinya emosional, istrinya kaku, keluar dari jalur agama Allah, keluar dari syariat, dua-duanya insya Allah masuk neraka. Makanya kita harus memahami bagaimana caranya kita itu tahu bahwa saya sebagai istri, selama suami saya tidak keluar dari jalur syariat, saya akan nurut lillahi ta'ala. Coba para istri itu mikir seperti itu ya.
Nanti ini baru ngomong gitu, HP suamiku susah sih nggak kayak Ustadz Danu umpamanya kan gitu ya. Ya jangan seperti itu. Suamiku susah dikasih tahu. Coba kayak Ustadz Munawir nyenengin, dikit-dikit nyanyi kan seneng gitu. Ya nggak seperti itu ya. Ayolah kita bina. Bagi suami juga jangan menekan istrinya sehingga si istri diberi keluasaan untuk mengatur rumah tangganya selama istrinya baik. Ini suami kan seneng juga ya. Iya, Pak Ustadz. Itulah yang harus kita ketahui. Ayo kita jaga keluarga kita itu jangan sampai kejebur di neraka. Ya, di akhirat itu selamanya. Jadi kita harus hati-hati. Mudah-mudahan kita bisa menjaga ku anfusakum wa alikum naro. Sebenarnya arti ayat ini luas dan menakutkan. Marilah kita mencoba mengkaca diri kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa diberi petunjuk, hidayah dan senantiasa dilindungi oleh Allah Ta'ala. Amin. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Allahu alamin. a'lam. Allahu a'lam. Terima kasih Pak Ustadz untuk tausiahnya. Selanjutnya akan memberikan tausiah kita pagi hari ini. Kita persilahkan untuk Ustadz Munawir ngacir. Silahkan Pak Ustadz. Aduh senangnya pengantin baru, malam pertama kok malu-malu, malam kedua matiin lampu, malam ketiga gak boleh tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, amma ba'du. Kepada para pemirsa Siraman Kolbu yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga para pemirsa yang sedang sakit Allah angkat penyakitnya. Amin. Yang sedang rumah tangganya sedang ruwet, mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusannya. Amin. Salawat serta salam kita sampaikan ke hariban junjungan kita, manusia agung baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu mendapatkan syafaatul uzmah nanti di yaumul akhirah. Amin, amin, ya Allah. Tahadus binima kepada para alim ulama yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bil khusus guru kita Ustadz Danu yang tadi sudah menyampaikan, saya menyambung lidah dan insya Allah mudah-mudahan menjadikan tanbih kita, peringatan buat kita semuanya. Apa itu? Judulnya adalah pasanganku lebih dominan. Kalimat pasangan adalah zaud, berarti berpasang-pasangan. Setiap manusia itu berpasang-pasangan. Ada laki, ada perempuan. Mengapa timbul dominan setelah berkeluarga? Karena ingat tujuan nikah. Di dalam surah Ar-Rum ayat 21. Ada berapa ya Mas Bobi? 21. Oh 21. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Ilal akhiril ayat, sadaqallahul azim. Wa min ayatihi, dan tanda kebesaran Allah. Tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah ciptakan manusia berpasang-pasangan. Ada laki, ada perempuan. Ada namanya kaya, ada namanya kismin. Nah, bagaimana setelah kita mengetahui pasanganku lebih dominan? Itu karena timbul kayak seperti kompetisi. Kalau seorang lakinya yang boleh katakan dominan, kadang-kadang kita nggak ngasih ruang kepada istrinya. Sebaliknya kalau istri mempunyai ruang dan kemudian karirnya lebih baik daripada seorang suami, tentunya itu akan menimbulkan clash di dalam rumah tangga. Tentunya kita harus imbang, balance, 50-50, you understand? Yes. I do. Iya, makanya kita harus benar-benar keseimbangan. Jangan semuanya didominasi satu keluarga, suaminya semuanya kerja. Nyuci sendiri, masak sendiri, tidur sendiri, itu nggak bagus. Iya. Akhirnya apa? Yang menjadikan timbul buat keluarganya, ujung-ujungnya adalah pada selingkuh. Kamu 10, aku 11. Cakep. Kamu selingkuh, aku balas. Nah, coba begitu, Masya Allah. Nah, tentunya intinya solusinya apa? Harus kita saling mengerti tentang hak-hak sebagai seorang suami dan juga seorang istri. Bagaimana kembalinya? Yuk kembali kepada agama yang tadi sudah disampaikan oleh guru kita. Mudah-mudahan
Esok bisa berjumpa kembali di lain kesempatan. Nenek lampir naik sepeda, mundur ke belakang kecebur sumur. Kalau bapak dan ibu ingin ngeliat Pak Munawir, ingat waktu tidur. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Pak Ustadz silakan duduk. Oh, iya. Aduh. Alhamdulillah. Jadi ngelihat Pak Lampir Nih. tidur mimpinya Pak Ustadz Ya, Munawir. iya, kadang-kadang pakai sarung melampir gitu. Baik. Jadi poinnya adalah harus paham porsi satu dengan yang lain ya. Betul. Porsi suami sebagai imam, Betul. istri sebagai makmum. Walaupun tujuannya baik, tadinya kata suami supaya saya nggak ribut sama istri, saya kalah aja. Nggak bisa karena memang bukan seperti itu. Iya, bukan seperti Tetap itu. laki-laki harus menjadi pemimpin, istri harus menjadi imam sebagai Makmum. makmum ya. Makmum, Ya, iya. istri sebagai makmum, suami sebagai imam agar selaras itu Pak Ustadz ya. Betul. Sesuai yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bisa dipahami untuk seluruh pasangan-pasangan yang sedang menyaksikan acara ini.